Bosnia pernah mengalami konflik hebat pada tahun 1995. Konflik tersebut melibatkan beberapa pihak seperti bangsa Bosnia sendiri, Republik Federal Yugoslavia, serta bangsa Kroasia. Sebagai gambaran betapa dahsyatnya konflik tersebut, Komisi HAM PBB mencatat ada sekitar 42.000 hingga 55.000 orang yang dinyatakan meninggal ataupun hilang. Bahkan pembantaian terhadap Muslim Bosnia tercatat sebagai genosida paling mengerikan setelah Perang Dunia Kedua usai. Indonesia sendiri yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia waktu itu dan masih dipimpin oleh Presiden Soeharto juga ikut menunjukkan kepedulian dan dukungannya terhadap Muslim Bosnia. Salah satunya dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Namun, dunia juga mencatat bahwa Presiden Indonesia waktu itu hanyalah satu-satunya kepala negara yang berani menginjakkan kakinya di tanah Bosnia yang entah jadi apa pada masa itu. Kisah nekat ini bermula pada tanggal 13 Maret 1995. Dilansir dari kumparan.com, ini merupakan kunjungan paling berbahaya selama Soeharto menjabat sebagai presiden. Bagaimana tidak? Waktu itu Pak Harto sedang menghadiri KTT Pembangunan Sosial di Kroasia, namun setelah selesai menghadiri acara tersebut Pak Harto tak ingin langsung pulang, melainkan ingin pergi dulu ke Sarajevo yang sedang bergejolak hebat pada masa itu. Bahkan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT di Kroasia waktu itu, lalu mendengar isu tersebut, menganggap jika Presiden kedua Indonesia itu sudah tidak waras. Bosnia yang waktu itu sedang menghadapi perang dengan Serbia masuk dalam zona merah PBB. Hingga Paus dan Presiden Turki waktu itu enggan untuk datang ke Bosnia lantaran memang tidak ada yang mampu menjamin keselamatan dan nyawalah yang menjadi taruhannya. Namun Presiden Soeharto waktu itu tetap kukuh dengan niatnya dan harus ke Bosnia hari itu juga. Akhirnya Pak Harto berangkat ke Bosnia menggunakan pesawat Yak-40 dengan nomor penerbangan RA81439. Pesawat kecil berkapasitas 24 kursi inilah yang dipersiapkan untuk mengangkut kenekatan Soeharto tanggal 13 Maret itu. Setelah pembicaraan dengan Istana Negara di Jakarta usai sekitar pukul 10.30 waktu setempat, serta sudah mengantongi izin terbang dari otoritas penerbangan Eropa, rombongan segera bergerak menuju lapangan udara. Tak butuh waktu lama, akhirnya pesawat lepas landas menuju Bosnia. Namun ketika pesawat sudah berada di udara, tiba-tiba saja pasukan perdamaian PBB yang ikut dalam rombongan membagikan selembar surat kepada setiap orang dalam penerbangan itu. Digambarkan bahwa saat itu para pengawal dan wartawan yang ikut dalam rombongan Pak Harto terlihat sangat pucat dan disinilah ketegangan dimulai. Selembar surat yang dibagikan kepada Pak Harto dan rombongan bukanlah surat biasa, melainkan surat persetujuan yang harus ditandatangani oleh semua rombongan termasuk Pak Harto waktu itu. Dilansir dari soeharto.co, inti dari surat tersebut bertuliskan bahwa PBB tidak bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama perjalanan, termasuk bagi Presiden sekalipun. Namun tak pikir panjang, Presiden Soeharto yang sudah bulat niatnya untuk datang ke Bosnia, segera menandatangani surat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan jika Pak Harto tak sempat membaca apa isi surat tersebut. Beberapa wartawan yang ikut dalam rombongan juga menggambarkan bahwa surat itu seperti tiket sekali jalan, yang artinya bisa berangkat tapi belum tentu bisa pulang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup mendebarkan, akhirnya rombongan masing-masing. Lantaran lapangan udara yang menjadi tempat landing pesawat Pak Harto adalah salah satu lokasi perang terbuka antara Bosnia dan Serbia waktu itu. Moncong senjata berat anti pesawat milik tentara Serbia juga terus menghadap ke pesawat yang ditumpangi Pak Harto. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suasana saat itu. Salah satu orang yang menjadi saksi hidup lawatan Pak Harto ke Bosnia waktu itu ialah Syafri. Pak Syafri yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat sebagai komandan grup A Pas Pampres sempat khawatir.
Lantaran 2 hari sebelum keberangkatan, ia sempat mendengar berita bahwa pesawat yang ditumpangi utusan khusus PBB ditembaki hingga jatuh. Sebelum turun dari pesawat, semua rombongan diwajibkan mematuhi protokol dengan memakai rompi anti peluru dan helm baja. Tapi lagi-lagi Pak Harto tak mau mengikuti peraturan tersebut, padahal semua anak buahnya memakai rompi anti peluru seberat 12 kilo. Sambil sedikit bercanda, Pak Harto yang ngotot tak mau memakai rompi anti peluru malah berbicara seperti ini kepada ajudannya. "Syafri, itu rompi kamu tenteng alias jinjing aja ya." Seolah Pak Harto merasa aman-aman saja saat itu. Akhirnya kedatangan Pak Harto segera mendapat pengawalan dari pasukan perdamaian PBB termasuk kontingen Garuda dari Indonesia yang segera memagari Presiden Soeharto. Sambil terus melempar senyum kepada para wartawan dari berbagai media asing yang meliput, Pak Harto disambut masuk akal jika menaikkan Pak Harto menggunakan mobil kepresidenan saat itu. Perjalanan menuju istana kepresidenan Bosnia harus ditempuh rombongan melewati kawasan berbahaya yang dikenal sebagai Lembah Sniper, sebuah lembah pada rakyat Bosnia. Dengan kunjungan Presiden Soeharto saat itu, diharapkan ada kebangkitan dan persatuan bagi rakyat Bosnia dalam melawan kekejaman Serbia. Sebagai pengetahuan saja, Masjid Istiqlal Bosnia merupakan masjid terbesar di kota Sarajevo yang merupakan hadiah dari Indonesia kepada rakyat Bosnia.